120 ritus pembuka. Setelah jemaat berkumpul, imam dan para pelayan mengenakan busana liturgis berangkat masuk menuju altar. Nah ini Bapak Ibu, 120 pun Bu Yulia kadangkala bagi kami menjadi alasan apa? Pastor tidak pernah namanya terlambat misa, nggak pernah, nggak ada. Mengapa? Nah itu 120. Maka ya betul, tetapi nek pastor kuwi yo telat terus misane, wah yo kalau begitu misanya ganti jam saja lah. Nah, setiap kali jam setengah 6 terlambat misalnya, atau jam 7 selalu terlambat, ya sudah pindah jam saja, jam 8. Jam 8 juga telat soalnya. Tapi prinsipnya pastor 120 Bapak Ibu, pastor itu tidak pernah telat misa, karena dia akan misa ketika umatnya sudah kumpul. Ya sudah. Tapi ya jangan kemudian 120 digunakan untuk kemudian cari alasan pembenaran telat, jangan. Misalnya umat berkumpul. Iya, jangan gitu ya. 120 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan suatu kali ketemu dengan pastor yang terlambat, Anda tegur, Romo, kok asring telat kok? Wih, aku kira tahu telat yo. Wong sing mimpin misa aku telat berarti kan misane sipit. Kan misane rong pimpin. Kok aku dong kami. Loh, itu toh. Tapi ya juga Bapak Ibu kalau urusan dengan jawaban seperti ini ya minggir aja lah. Dia tidak mau kalah. Dia benar. Pakai ayat 120 benar. Tapi yang nggak benar, kan kita sepakat mau misa setengah 6, mau misa setengah 8. Ini tidak diatur jamnya ya Romo? Iya, tidak diatur jamnya. Betul. Pokoknya sak jam-jamnya dia menganggap umat sudah siap atau belum. Maka kan itu sama seperti cerita kita beberapa waktu yang lalu di Indonesia bagian timur itu. Pastornya memastikan dulu umatnya sudah pada ngumpul semua atau belum? Atau ada yang masih pating selentir masuk? Wah, masih pating selentir, pastornya ngenteni kok. Nganti sing telat itu tidak ada lagi, gerbang digembok baru dia misa. Kalau itu dia sudah datang sejak awal sebelum jam misa. Kalau itu umat tidak akan mengatakan pastornya terlambat. Iya, karena dia menunggu umat sing pating selentir mlebu dhisik itu loh. Nunggu pangjannya masuk dulu baru misa. Itu bagus. Tapi kalau hanya untuk pembenaran saya tangine kawanan lalu kan urung mibet ndi. Tekan du coba urung ono. Gitu loh, Pak. Supaya Anda tidak sakit hati ya nanti kalau mendengar seperti ini. Tapi ada umat yang berani demikian Bapak Ibu. Tugasnya imam yang tidak bisa digantikan itu setelah persiapan persembahan sampai belakang. Jadi sebetulnya Ekaristi itu bisa Anda mulai terlebih dahulu. Jadi kalau sudah 5 menit pastornya tidak muncul, Anda ada satu yang berani muncul, mengajak tanda salib Bapa dan Putra dan Roh Kudus bisa sampai khotbah. Nah, nanti pastornya akan mengatakan Romonya pulang. Romonya tinggal dikasih. Nah, artinya itu bisa. Tapi biasanya pastornya akan ngabari, Pak Bu, saya terlambat ini, tidak bisa datang tepat waktu OTW. Tolong dimulai dulu sampai liturgi sabda selesai. Nanti saya akan masuk ketika persiapan persembahan. Biasanya omong. Iya di desa-desa, di stasi. Tapi kalau Anda tiba-tiba maju, wah, betul kata Pak Ratno, pastornya minta pulang. Itu ya. Untuk 120 ada sikap-sikap tertentu yang perlu kita perhatikan. Nah, urutannya adalah yang pertama kalau ada perarakan, pelayan yang membawa pendupaan berasap. Jadi yang namanya pendupaan, jangan kalau perarakan itu cuma mongah-mongah tok Bapak Ibu. Jangan, harus ada kemelusnya. Jadi kalau Anda membawa ikut perarakan, membawa pendupaannya harus kemelus. Prinsipnya gitu ya. Enggak harus harum, tetapi kemelus. Gitu. Kalau cuma anak-anak panas-panas tok gue wae setrika Bapak Ibu kode-kode anak. Ya kan? Nah, ini bukan mau gue barang panas juga.
Ya, barang panas sing iso nyelamat bukan. Dua, setelah pembawa pendupaan berasap, pembawa lilin menyala yang mengapit salib. Nah, itu Deonsa, mata misdinarmu. Yang namanya pembawa lilin itu mengapit salib. Untung ya kamu sudah lengser, ya itu. Untunglah sudah lengser. Jadi lilin itu tidak jalan sendiri, jejer dewe, enggak. Lilin itu fungsinya untuk mengapit salib. Ya sekali lagi kalau nggak begitu ya nggak dosa, tapi kita pengen tahu idealnya bagaimana. Lektor dapat membawa evangeliarium, tetapi bukan bacaan misa, gitu ya. Maka lektor hanya bawa evangeliarium, buku misa tinggal saja, diangkat sedikit saja, tidak perlu menutup mata. Oh terlalu tinggi, engkau kemeng, enggak, di depan dada pokoknya gitu aja lah. Gitu ya. Yang penting orang dikempit Bapak Ibu, itu aja. Imam yang memimpin perayaan misa kalau dipakai dupa sebelum perarakan mulai, imam membubuhkan dupa. Nah, supaya dalam perarakan pendupaannya itu kemelus, maka imamnya nyemplungkan dupanya, ratusnya, memberkati dengan tanda salib tanpa omong apa-apa. Gitu ya. Maka kalau nanti ada pastor menuangkan dupa ke pendupaan lalu membuat tanda salib, jenengan tidak perlu membuat tanda salib. Jenengan bukan mowo dan bukan dupo, gitu ya, supaya jelas saja. Latah itu. Pada waktu perarakan 121 menuju altar dilakukan nyanyian pembuka. Maka sekarang kita tahu lagunya adalah lagu pembuka, bukan lagu pembukaan. Karena lagu penutup tidak pernah namanya lagu penutupan.